Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, di mana kami akan membahas topik 1 tentang teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok 5 diantaranya yaitu Elita Hartayati, Jessica Anvi, Luciana, Riza Ristanti Putri, dan Sabila Putri Arliani. Berikut ini adalah penjelasan dari kami. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada konsep dan prinsip pokok, di mana harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada peserta didik. Pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dibagi menjadi 3, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat peserta didik, dan profil belajar. Berikut ini adalah contoh keragaman di kelas. Contoh keragaman di kelas yang pertama yaitu keberagaman minat dan bakat. Setiap peserta didik memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda, yaitu adanya peserta didik yang terampil dalam menggambar atau ahli di bidang seni, ada yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka, ada yang menyukai pembelajaran agama, dan ada pula peserta didik yang senang dalam pembelajaran umum. Di sini peserta didik memiliki minat dan bakat berbeda-beda, sehingga setiap peserta didik tidak akan sama dengan peserta didik yang lainnya. Hal ini didukung oleh teori multiple intelligence, yaitu pada teori ini menjelaskan tentang kecerdasan majemuk, yang dimana tiap individu memiliki kecerdasan yang dapat hadir atau muncul secara bersamaan atau berurutan dalam satu atau lebih aktivitas. Kecerdasan tersebut yang digunakan untuk memecahkan suatu persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Keberagaman kecerdasan ini, maka setiap individu akan memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Menurut teori multiple intelligence, terdapat 8 bentuk kecerdasan majemuk. Di antaranya yaitu 1. Kecerdasan verbal, yaitu linguistik atau kecerdasan berbahasa. Yang kedua, kecerdasan logis, yaitu matematis atau kecerdasan mengolah angka. Yang ketiga, kecerdasan visual, yaitu spasial atau kecerdasan gambar warna. Yang keempat, kecerdasan musikal. Yang kelima, kecerdasan kinestetik atau kecerdasan gerak. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan diri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial.
Yang kedelapan, kecerdasan naturalis atau kecerdasan alam. Contoh selanjutnya dari keberagaman di kelas yaitu keberagaman gaya belajar. Contohnya, dalam suatu kelas terdapat 3 peserta didik yang diamati oleh seorang guru. Peserta didik tersebut adalah peserta didik A, peserta didik B, dan peserta didik C. Berdasarkan hasil pengamatan guru ketika sedang mengajar di kelas, peserta didik A merasa kesulitan memahami pembelajaran ketika diminta membaca secara mandiri. Dia akan baru mengerti ketika mendengarkan guru yang menjelaskannya secara langsung di depan kelas. Yang kedua, ada peserta didik B, yang dimana peserta didik B ini sudah memiliki catatan yang rapi, dan catatan itu merupakan rangkuman dari apa yang sudah ia baca. Nah, menurut peserta didik B, menulis dan membaca dapat mempercepat dia dalam mempelajari materi. Nah, dia melakukan hal ini sebelum ke sekolah. Jadi dia sudah belajar terlebih dahulu sebelum ke sekolah. Nah, yang terakhir ada peserta didik C. Peserta didik C belum bisa memahami materi kontekstual ketika ia diminta membaca buku atau video pembelajaran. Ia baru akan bisa paham setelah mengaitkannya dengan benda nyata. Hal tersebut didukung oleh teori modalitas belajar, yang dimana modalitas belajar merupakan potensi atau kecenderungan dasar yang dimiliki peserta didik. Terdapat 3 jenis modalitas belajar, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Modalitas kinestetik adalah belajar sambil melakukan atau learning by doing. Yang berikutnya yaitu peserta didik dapat memiliki modalitas belajar yang multimodal, atau artinya peserta didik dapat menggunakan salah satu dari mode ini tergantung pada situasinya. Contoh keberagaman di kelas berikutnya yaitu keberagaman tingkat kognitif. Peserta didik memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, yaitu ada anak yang dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran, ada yang berada pada kategori sedang dalam memahami pembelajaran, dan ada pula yang termasuk dalam kategori rendah atau lambat dalam menangkap materi pembelajaran, sehingga butuh bimbingan lebih bagi guru untuk mengajarinya. Nah, sebagai contoh kasus keberagaman tingkat kognitif di dalam kelas, yaitu peserta didik yang dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran akan diberikan scaffolding atau bantuan oleh guru lebih sedikit, seperti halnya pada gambar di sini. Yang kedua, kategori sedang dalam memahami pembelajaran. Nah, pada peserta didik yang tergolong di kategori sedang dalam memahami pembelajaran ini, guru akan memberikan bantuan lebih banyak sedikit daripada yang berkemampuan tinggi atau kategori tinggi. Nah, bantuannya di sini yang diberikan akan lebih banyak dari yang sebelumnya tadi. Kemudian yang ketiga yaitu kategori rendah atau lambat dalam menangkap materi pembelajaran, sehingga butuh bimbingan yang lebih bagi guru untuk mengajarinya. Nah, yang terdapat pada gambar ini adalah 3 peserta didik yang dibantu oleh seorang guru secara intensif, karena peserta didik ini dikategorikan dalam kategori rendah atau lambat berdasarkan tingkat kognitifnya, sehingga mereka ini membutuhkan bantuan yang lebih banyak atau lebih intensif, seperti itu. Hal ini didukung oleh teori keberagaman tingkat kognitif
ZPD atau Zone of Proximal Development, yang dimana Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Menurut teori ini, anak sebaiknya didampingi oleh pendamping agar pembelajaran menjadi efektif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Nah, seperti halnya yang dicontohkan tadi, seperti yang ada pada gambar, peserta didik pada gambar dia mengerjakan tugas berdasarkan dampingan guru atau dibimbing langsung oleh guru saat pembelajaran berjalan. Selanjutnya yaitu contoh keberagaman di kelas tentang keberagaman profil belajar. Di dalam kelas pasti terdapat perbedaan peserta didik berdasarkan profil belajarnya yang terdiri dari bahasa, kultur, latar belakang peserta didik, preferensi belajar, karakter, dan status ekonomi, serta lingkungan keluarga. Sebagai seorang guru harus mampu memetakan peserta didik berdasarkan profil belajar ini untuk menjadikan atau memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar secara natural dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan kepada peserta didik secara langsung atau melakukan koordinasi dengan orang tua agar terjalin komunikasi, sehingga akan dapat melakukan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, contoh keberagaman di kelas tentang keberagaman interaksi. Nah, di mana adanya keberagaman cara berinteraksi antara pendidik dan peserta didik di dalam kelas itu disebut dengan keberagaman atau keragaman interaksi. Hal ini didasari atau didukung oleh teori sistem ekologi, yang dimana teori sistem ekologi menjelaskan pandangan sosiokultural Brown van Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu kelima sistem ekologinya adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kromosistem. Demikian tadi pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala, kami hanya sebatas manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe.